Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya untuk perkuliahan teori graf kita. Berikutnya adalah di graf khusus. Di video ini kita akan membahas tentang apa itu graf khusus. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang graf sesuai konsep dasarnya ya. Graf pada konsep dasarnya juga isomorfisme graf. Jadi untuk berikutnya kita akan membahas tentang graf-graf yang memiliki sifat khusus, sifat yang berbeda dari yang lainnya, yang mempunyai sifat yang membedakan dia lah ya. Jadi ini ada beberapa tipe graf istimewa, kita namakan dia sebagai graf istimewa. Yang pertama di sini kita belajar tentang graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap atau complete graph itu adalah graf yang setiap dua titik berbeda dihubungkan oleh tepat satu sisi. Jadi setiap dua titik yang berbeda dihubungkan oleh tepat satu sisi. Notasi dari graf komplit ini, misal graf komplitnya punya n titik ya, kita notasikan dia sebagai Kn. Kn ini ya. Graf Kn adalah graf reguler dengan derajat setiap titiknya n-1. Graf reguler itu apa sih? Graf reguler itu adalah graf yang titik-titiknya terhubung dengan banyak sisi yang sama. Maksudnya apa? Kita bisa lihat itu di sini ya. Contohnya, ini K1. K1 ini berarti dia nggak ada sisi ya. K1 itu adalah satu titik aja. Jadi Anda masih ingat kan ya definisinya graf? Yang nggak boleh kosong itu adalah himpunan titik. Kalau himpunan sisi tidak ada syarat. Himpunan sisi berarti sebuah graf itu boleh tidak memiliki sisi. Ini K1, complete graph dengan satu titik. Kedua itu adalah complete graph dengan dua titik. Nah, ini yang dimaksud setiap dua titik yang berbeda pasti dihubungkan dengan tepat satu sisi. Ini ya, dua titik berbeda dihubungkan dengan tepat satu sisi. Lalu apa yang dikatakan dengan reguler, derajat graf nanti akan kita pelajari lagi pada pertemuan berikutnya ya, pada video setelahnya. Nah, yang dimaksud reguler ini lihat, titik pertama ini hanya terkait dengan satu sisi aja. Lalu titik kedua juga sama, terkait hanya dengan satu sisi saja. Nah, ini adalah K2 ya. Graf komplit dengan dua titik. Lalu berikutnya K3. Nah, ini akan kelihatan reguler yang saya bilang tadi. K3 itu ada 3 titik ya, dan setiap dua titik yang berbeda dihubungkan oleh tepat satu sisi. Nah, Anda lihat di sini, masing-masing titik pada K3 itu terkait dengan tepat dua sisi. Karena itu, karena kenyataan ini ya, dengan sifat ini, maka kita bisa menghitung banyaknya sisi dari graf komplit. Jadi kalau dia punya n titik, maka banyaknya sisi berapa? Setengah n kali n-1, itu adalah banyaknya sisinya. Anda bisa lihat di sini ya, K4. Di sini K4. K4 ini kan saya bilang seperti yang saya bilang tadi, kalau graf itu gambarnya bisa berbeda-beda, tapi dia tetap sama. Ya, tetap identik. Ini kan grafnya tidak berlabel ya. Kalau yang kita pelajari di awal itu adalah graf berlabel. Ada titik dan sisinya punya nama. Tapi kalau yang nggak ada labelnya kayak gini namanya graf tak berlabel. Jadi K4 itu terdiri dari 4 titik. Lalu di setiap titik yang berbeda itu ada dihubungkan oleh tepat satu sisi. Anda lihat di sini setiap titik terkait dengan tepat 3 sisi, ya kan? Setiap titik terkait dengan tepat 3 sisi ya untuk K4. Nah, kalau kita mau menghitung pakai rumus ini tadi beneran nggak sih? Nah, kita lihat K4, N-nya berarti 4. Setengah kali 4 dikali N-1, 4-1. Berarti setengah kali 4 kali 3. Itu adalah 2 kali 3. Sisinya ada 6. Bener nggak sih K4 itu sisinya ada 6? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata benar. K4 itu punya 6 sisi. Nah, rumus ini berlaku hingga Kn. K5. Ini ya, K5 ya. K6, K7, K8. Nah, jadi cara menggambarnya bagaimana? Kalau Anda mau menggambar complete graph, saya coba lakukan di sini ya. Kalau kita mau menggambar complete graph atau graph lengkap, kita plot graph. Nah, ini tadi ya, kita sudah ikut tadi. Kita remove dulu.
Nah, kita misal mau gambar K7, berarti kita harus punya 7.1. Oh, maaf ini 4 langsung ya. Vertex enumeration-nya nih, kita pakai ABJ. Remove object. Setting. Maaf ya, undo. Nah, di sini kita ikut dulu ya grafnya, kita buat create graph, kita buat new, add vertex. Astagfirullah, mohon maaf ini saya ubah dulu jadi 1, 2. Ini saya remove dulu grafnya, create graph, add vertex seperti tadi ya. Ini untuk graph online. Kalau mau menggambar graph secara online kita bisa pakai ini. Kita mau buat 7 titik K7, kita mau K7. Titiknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu bagaimana cara menggambar graf lengkap tadi? Nah, graf lengkap tadi kan katakan adalah graf yang setiap 2 titik berbeda itu terhubung dengan tepat satu sisi. Nah, sekarang kita klik 1 ya. Kita mulai dari titik 1. Maaf. Kita mulai dari titik 1 ya. Kita connect vertex titik 1, kita klik, hubungkan dia ke titik 2. Undirected. Nah, 1 sudah ke 2, berarti 1 sekarang harus ke 3. 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, dan 1 ke 7. Jadi akhirnya dia terhubung ke semua titik selain dirinya sendiri ya. Setiap 2 titik berbeda terhubung dengan tepat satu. Nah, sekarang kita 2 ini apakah harus kembali ke 1? Enggak, 2 kan dan 1 udah terhubung ya. Jadi kita hubungkan 2 dengan 3, 2 dengan 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita lakukan semua sampai 7 ya. Sampai selesai di 7. Ini kita sekarang 3, 36, 37, 45, 46, 47. 4 sudah ya. Sekarang kita 56, 57. Nah, yang terakhir 6, 7. Sekarang kita peroleh K7. Ini adalah gambar dari graf K7, yaitu graf komplit 7 titik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah graf komplit ada lagi yang namanya graf 0 atau null graph. Graf 0 ini adalah graf yang nggak punya sisi. Graf yang tidak memiliki sisi itu namanya graf 0. Null graph dengan entity dinotasikan dengan NN. Graf 0 merupakan graf reguler dengan setiap titiknya berderajat 0. Ini gambarnya kayaknya hilang. Nanti akan saya cari gambarnya ya. Jadi graf 0 kita gambarkan ya sekarang graf 0-nya. Ini kita buat baru, create graph, biar dia baru. Graf 0 yang isinya cuma 1. Add vertex. Nah, ini adalah N1. Lalu kita print screen dulu. Ini kita sebut sebagai N1. N1. Nah, kalau N2 bagaimana? Kalau N2 berarti seperti ini. Ini N2. Besaran ya gambarnya.
Ini N2. N2 itu adalah berarti graf 0 dengan 2 titik. Sorry. Ini N2. N2. Bagaimana dengan N3? N3 ya berarti ada 3 titiknya. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali ya ini N3-nya. Bagaimana dengan N4? Ya berarti graf dengan 4 titik yang nggak ada sisi sama sekali. Itu adalah N4. Kita masukkan aja dulu ya. Apakah ini juga graf reguler? Iya, ini juga graf reguler. Jadi setiap sisinya, setiap setiap titiknya itu nggak punya sisi. Ini N3. Ya, N4 ya berarti ada 4 titik kosong. Nah, ini N4. Dan seterusnya. Sampai N berapa, Bu? Nggak ada batasan ya. Sampai N berapa? Ctrl V, ini N4. N4. Ya, sampai N dan seterusnya ya. Ini namanya graf 0. Sekarang ada sesuatu yang kayaknya sama ya. Nah, kita lihat K1. Anda lihat K1 di sini juga ternyata K1 sama dengan N1. K1 itu ternyata juga graf 0. Jadi, suatu graf itu nggak harus berarti kalau dia komplit graf harus komplit graf terus. Enggak, dia juga bisa ternyata masuk dalam N1, masuk dalam graf 0. Seperti itu ya untuk graf 0 ya. Graf 0 itu intinya adalah graf yang nggak punya sisi. Berarti kalau ada N7 ya 7 titik tanpa sisi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah cycle graph. Graph cycle. Graph ini memuat cycle tunggal yang mencakup semua titik. Jadi, graph cycle itu adalah graf yang memuat cycle tunggal yang mencakup semua titik. Apa itu cycle? Anda tahu sendiri cycle itu adalah suatu perputaran ya. Perputaran. Nah, di sini Anda lihat ini paling gampang C5 ini ya. Anda lihat C5 ini punya 5 titik. Dan semuanya terhubung dengan satu perputaran, satu cycle. Ini namanya satu cycle ya. Nah, jadi graph cycle dengan entity dinotasikan dengan CN, cycle ya dari bahasa Inggris. Graph cycle merupakan graf reguler. Nah, reguler tadi apa? Reguler itu adalah setiap titiknya terkait dengan jumlah sisi yang sama. Jadi seperti C5 ini Anda lihat setiap titiknya terkait dengan tepat 2 sisi, ya kan? Semuanya 2 2 2 2. C6 juga 2 2 2 2. Maka dia dikatakan graf reguler 2. Nah, ini C1. C1 itu berarti kan satu titik ya. Satu titik berarti cycle-nya apa? Cycle-nya berupa loop ke dirinya sendiri ya, berupa loop. C2 itu berarti kan 2 titik. Cycle-nya bagaimana berputarnya, Bu? Berarti dia berupa multiple atau sisi ganda ya. Ini sisi ganda. Lalu C3 ini ya, muter 3, 4, 5, 6. Ini namanya graph cycle. Berikutnya, keempat, itu adalah graf lintasan atau PET. Graf yang memuat lintasan tunggal yang mencakup semua titik. Jadi harus mencakup semua titik ya. Lintasannya cuma satu, tapi mencakup semua titik. Apa itu PET? Ya, lintasan itu jalan ya. Tapi nggak kembali ke awal. Kalau cycle tadi kan harus kembali ke awal. Kalau lintasan tidak harus kembali ke awal. Dia dinotasikan dengan P. PN, misal titiknya sebanyak N, maka namanya adalah graf PN. PET ya, dari kata-kata PET atau lintasan dalam bahasa Indonesia. Di sini Anda lihat P1 nggak ada sisi, Bu. Iya, P1 kan nggak ada sisi karena dia nggak ada titiknya tadi ya. Untuk membuktikan apakah P1 adalah graf lintasan, ini kita biasanya pakai pembuktian kontradiksi ya. Tapi di sini nggak akan saya jelaskan dulu karena saya cuma butuh Anda memahami konsep dasar. Lalu ini P2, ada 2 titik. Lintasannya adalah hanya satu sisi ini aja. P3, 3 titik ya. P4, P5,
P6. Jadi untuk untuk PN ini dengan CN Anda bisa lihat kalau C5 ya. C5 dia akan kembali ke dirinya sendiri, tapi kalau P5 dia nggak akan kembali ke awal lagi. Nah, itu bedanya P5 dan C5. Makanya yang C5 itu disebut cycle, yang P5 itu disebut sebagai lintasan. Berikutnya, ini graf yang paling banyak digunakan biasanya ya, graf istimewa yang sering digunakan juga. Namanya graf bipartisi. Graf bipartisi itu adalah graf yang titik-titiknya itu dapat dipisahkan dalam dua himpunan yang disjoin sehingga tidak ada sisi yang menghubungkan antar titik dalam satu himpunan yang sama dan sisi-sisi hanya menghubungkan titik-titik dari himpunan yang berbeda. Aduh, panjang sekali ya, bulat ya. Perhatikan ya sekarang pada gambar ini. Nah, misal ini pada gambar yang pertama ini ya. Di sini ada 2 titik di atas dan 4 titik di bawah. Anda perhatikan antar titik yang sama, antar titik di bagian yang sama. Ini misalkan dia mengatakan ini himpunan titik A. Tidak terhubung kan? Antar titik yang sama dia tidak saling terhubung. Nah, di sini juga sama. Antar titik pada himpunan B ini juga nggak saling terhubung. Nah, ini misal kalau paling mudahnya kita mengatakannya kayak misal cowok cewek ya. Antar cewek nggak ada hubungan, antar cowok nggak ada hubungan. Nah, misal contohnya seperti itu. Semisal kita mau membuat peta hubungan romantis di dalam kelas misal. Nah, yang atas ini adalah cewek-ceweknya, yang bawah ini cowok-cowoknya. Ternyata cewek yang pertama ini ada rasa romantis dengan cowok pertama, cowok kedua, dan cowok ketiga. Waduh, 3 orang ya yang dia suka. Lalu cewek yang ini juga punya hubungan dengan cowok pertama, cowok kedua, dan cowok ketiga. Misal seperti itu. Nah, apakah harus sisinya itu kayak tadi yang komplit, yang cycle, yang lintasan? Tadi semuanya kan itu ya graf sederhana ya, bukan graf sederhana. Nggak harus nggak punya double ya, nggak punya multiple arch ya. Apakah harus gitu? Enggak. Nah, di sini untuk graf bipartisi ini tidak tidak membatasi untuk sisi ganda, tapi dia nggak ada loop ya. Dia nggak ada loop. Apakah harus bentuknya gini Bu, atas dan bawah kayak gini? Enggak. Jadi dia juga bisa dibentuk seperti ini ya, yang gambar kedua. Ini juga graf bipartisi. Caranya gimana kita tahu dia adalah graf bipartisi? Kalau kita membuktikan suatu graf adalah graf bipartisi, berarti kan kita harus menunjukkan titik-titik mana saja yang berada dalam satu kelompok. Kayak ini ya, titik mana saja yang berada dalam satu kelompok, berarti dia nggak saling terhubung satu sama lain. Dan titik mana saja yang berada pada kelompok lain. Kalau dalam satu kelompok ada yang terhubung, misal A dengan A ini ada yang terhubung, maka dia bukan graf bipartisi. Caranya gini, coba perhatikan graf yang kedua ini. Kita pilih titik pertama. Kita bisa pilih titik pertama, kita mulai. Misal saya mulainya dari titik yang ini. Yang tengah ini ya, yang ada keputus ini. Nggak putus ini ya, ini fotokopinya jelek. Titik hitam ini saya warnai hitam titiknya. Titiknya saya warnai hitam, berarti semua titik-titik yang terhubung dengan titik hitam ini harus saya warnai beda, yaitu saya warnai putih. 1, 2, 3. Ini saya warnai putih semua kan. Nah, lalu kita kan sudah dapat 1, 2, 3 ini ya yang sudah berwarna. Nah, titik-titik yang terhubung dengan putih yang ini, misal saya pilih yang ini dulu. Yang putih ini harus kita warnai dengan hitam. Hitam, hitam. Nah, kita lanjut ke sini. Ini tadi kan putih ya, berarti terhubungnya hitam bener udah ya. Titik-titik yang terhubung dengan hitam ini kita warnai dengan putih. Ini putih, cuma ini aja kan. Nah, sekarang ini sudah putih, berarti yang terhubung dengan putih ini harus hitam. Hitam, hitam. Nah, berarti benar. Nah, lalu ini udah hitam. Apakah ini dengan putih? Oh iya, ternyata tetap dengan putih, padahal ini diwarnai sebelum ini ya, diwarnai awal ya. Kalau semisal ini hitam dan dia terhubung dengan yang awal berwarna putih, maka itu dia tidak bipartisi. Tapi kalau ternyata, ini masih putih, ini putih, lalu terhubung di sini juga putih. Dan putih yang terakhir ini juga dia dengan hitam, hitam, hitam. Maka dia adalah graf bipartisi. Jadi kita bisa membagi dua himpunan yang dua himpunan yang saling beda itu ya, yang saling tidak terhubung dalam satu himpunan yang sama ya, kayak ini A dan B. Nah, ini juga sama. Kita bisa memulai dari titik yang paling banyak terkait dengan sisinya, paling banyak sisi terkait ya. Misal, kita bisa triknya kayak gitu.
Ini kita ambil yang tengah. Ini kita ambil yang tengah ini. Yang gambar ketiga ya, kita ambil yang tengah. Lalu semua terhubung dengan titik yang tengah ini kita warna putih, 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 putih. Lalu yang sama putih ini kita warna hitam, 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 hitam. Dan ternyata antara semua titik-titik putih dan semua titik-titik hitam itu tidak ada yang saling terhubung, maka dia dikatakan sebagai graf bipartisi. Nah, ada yang lebih spesial lagi, graf bipartisi itu ada namanya graf bipartisi lengkap atau komplit. Graf bipartisi lengkap atau komplit itu adalah graf bipartisi yang setiap dua titik dari himpunan berbeda dihubungkan dengan tepat satu sisi. Nah, dia dikatakan komplit. Kenapa? Kalau Anda lihat di sini ya, contoh yang pertama ini, A dan B. Antara dua titik di himpunan yang berbeda itu dihubungkan hanya dengan tepat satu sisi. Itu syarat pertama untuk bipartisi komplit. Ini bukan komplit karena dia ada multiple arcs-nya, ada sisi gandanya. Lalu setiap titik dari himpunan yang berbeda itu dihubungkan tepat satu sisi. Nah, ini nggak terhubung. Ini nggak terhubung ya. Ada dua titik yang nggak terhubung, maka dia bukan graf bipartisi komplit. Kalau komplit itu semuanya harus terhubung. Nah, ini contohnya ya. K24 dia menggunakan karena komplit ya. Dia pakai K, R, S. R itu adalah banyaknya titik warna hitam, S itu banyaknya titik warna putih. Boleh nggak Bu dibalik SR? Boleh. Jadi K, R, S. Kalau komplit tadi kan cuma satu ya, graf komplit. Nah, kalau bipartisi komplit itu K, R, S. Titiknya ada sebanyak R dan sebanyak S. Kalau ini kan 24 ya, ini K24. Ini K24. Anda lihat ini ada dua titik yang warna hitam dan 4 titik warna putih. Anda lihat dua titik warna hitam ini, setiap titiknya ini terhubung dengan semua titik warna putih. Nah, setiap titik warna hitam itu terhubung dengan semua ya, intinya semua warna putih. Jadi semuanya harus terhubung. Itu namanya komplit bipartisi, graf komplit. Yang terakhir ya, untuk graf lengkap itu adalah tentang pohon. Pohon itu apa? Pohon kok ya dipakai graf? Iya, graf pohon itu adalah graf yang tidak memiliki cycle. Anda tahu sendiri tadi cycle itu adalah yang muter kembali ke dirinya sendiri ya. Nah, untuk graf pohon ini adalah graf yang tidak punya cycle. Anda lihat sendiri. Pohon itu apakah tumbuh akan kembali ke dahan yang sebelumnya muter gitu rantingnya? Nah, enggak, kecuali itu adalah ulah manusia. Nah, untuk graf pohon ini sama, itu adalah graf yang tidak memiliki cycle. Kenapa ini kok graf khusus? Nah, ada banyak kegunaan dari graf pohon ini yang akan kita lihat di pertemuan berapa itu ya. Itu ada BFS, DFS, ada algoritma pencarian ya itu. Ada titik setimbang dari pohon. Nah, itu banyak sekali untuk pohon. Nah, ini untuk teori, untuk materi tentang graf khusus. Kita akan lanjutkan lagi ya. Untuk teori berikutnya itu adalah tentang derajat dan lintasan. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung beberapa kali ya, ngomong derajat-derajat, ada yang ngomong derajat tadi kan ya, ada juga yang ngomong masalah graf reguler. Nah, itu sebenarnya terhubung dengan yang derajat ini. Jadi Anda tahu sendiri ya, setiap titik tadi kan punya berapa banyak sisi yang terkait. Nah, banyaknya sisi yang terkait pada satu titik itu dinamakan derajat. Nah, ini ya, derajat titik V, definisinya dulu ya. Derajat titik V dinotasikan dengan DGV. G ini adalah nama grafnya ya, graf G, titiknya titik V. Pada graf G adalah banyaknya sisi dari G yang terkait dengan titik V. Setiap loop dihitung sebagai 2. Kalau dia ada loop, maka dia dihitung 2. Kita menotasikan delta G sebagai derajat minimum dan delta G besar ini sebagai derajat maksimum dari titik G. Bentar, sebelum lemah jabat tangan, kita akan buat contoh dulu ya. Misal kita mau membuat graf. Ini grafnya tadi ya, kita connect dulu. Undirected. Ini saya mau pakai multiple. Lalu 3. 32. 34. Nah, kita punya graf seperti ini.
1, 2, 1, 2, 3, 4, nggak urut nggak apa-apa ya, terserah ya kalau graf itu ya. Kita print screen dulu. Oh sorry, loopnya belum. Kita buat loop dulu. Loopnya saya taruh di 3 aja. Nah, ini ada loopnya ya. Kita print screen. Kita misal punya graf seperti ini. Kita mau menghitung derajatnya. Nah, ini grafnya ya. Kita paste. Ini misal kita namakan sebagai graf G. Misal ini kita namakan sebagai graf G. Kita hitung derajatnya satu-satu. DG. Nggak kasih subscript underscript-nya ya, nggak apa-apa ya. DG, misal titik berapa dulu? Mau dari titik 1, Bu? Boleh. DG 1, berarti itu adalah derajat dari titik 1. Nah, di sini titik 1 ada berapa sisi yang terhubung ke titik 1, yang terkait titik 1? Nggak ada kan? Maka kita tulis DG 1 sebagai 0. Lalu kita cari DG 2, yaitu titik 2. Titik 2 di sini punya berapa sisi yang terkait dengan titik 2? Kita hitung 1, 2, 3. Maka kita tulis sebagai 3. Derajat titik 2 adalah 3. DG 3. DG 3 di sini adalah berapa derajat dari titik 3? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 kenapa? Karena loop itu dihitung sendiri-sendiri ya, dihitung 2 loop itu. Masuk dan keluar kan, maka dia kita hitung 4 untuk DG 3. Lalu kita lihat DG 4. DG 4 di situ kita hitung 1, 2, 3. Maka dia kita hitung 3. Nah, ini adalah derajat dari graf G. Lalu kita ketemu yang namanya barisan derajat. Ada yang namanya barisan derajat. Di sini barisan derajat G, barisan dari derajat G itu adalah, nah barisan derajat ini diurutkan mulai dari yang kecil. Tak naik, urutannya tak naik. Kenapa tak naik? Karena derajat itu ada yang sama ya. Ini lihat DG 2 sama DG 3. Maaf ini DG 4 ini ya, titik 4. DG 2 dengan DG 4, derajat titik 2 dan derajat titik 4 itu sama-sama 3. Jadi barisan derajat G itu adalah kita mengurutkan derajat-derajat dari G dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, kalau di sini paling kecil adalah 0. Habis 0, di situ yang paling kecil lagi adalah 3, lalu ada lagi yang paling kecil 3, lalu ada lagi yang paling kecil 4 yang terakhir. Ini adalah barisan derajat G. Bu, apa harus urut, Bu? Derajatnya itu dari derajat 1, derajat 2, dari titik 1, titik 2, titik 3, sampai titik 4. Enggak harus urut. Jadi, nggak ada urutan ya. Intinya ini adalah barisan derajat itu diurutkan berdasarkan yang paling kecil dulu, sampai paling besar. Jadi, nggak ada namanya, nggak ada ABC-nya ya. Itu adalah namanya barisan derajat. Selanjutnya ada yang namanya lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini apa sih? Di sini adalah sigma dV, V anggota V itu adalah vertexnya ya. Untuk setiap titik di V atau sigma dV, maka jumlah derajat itu sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Jadi kalau derajatnya kita jumlahkan, derajat dari setiap titik yang kita derajat dari setiap titik kalau kita jumlahkan, dia akan sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Nah, kita coba lihat ini derajatnya kita. Nah, ini tadi kan derajatnya kan 0, 3, 4, 3 ya. Kita jumlahkan. Jumlah derajat. Jumlah derajatnya di sini berarti 0 tambah 3 tambah 3 tambah 4. Jadinya berapa ini? 6, 10 ya. Jadi dia adalah 10. Nah, jumlah derajat ini sama dengan 2 kali banyak sisi. Jumlah derajat ini sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Beneran nggak sih? Nah, kita lihat. Sisinya tadi ada berapa ya? Kita lihat dulu sisinya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Lupakan satu sisi ya. Jadi ada 5 sisi. Oh, ternyata bener ya. 2 kali
Yaitu banyaknya sisi sebanyak 5. Jadi lemma jabat tangan ini terinspirasi dari derajat, yaitu dari bahwa setiap satu sisi itu pasti setiap satu sisi itu memiliki 2 ujung. Nah, 2 ujung. Apakah ujungnya harus berbeda? Nggak harus berbeda. Karena derajat itu kan setiap titiknya itu hitung 2 yang tadi loopnya. Maka muncullah yang namanya lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini intinya apa? Dia mau mengatakan bahwa jumlah derajat setiap titik, jumlah derajat dari setiap titik itu sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Itu yang mau dikatakan dari lemma jabat tangan ya. Jumlah derajat dari setiap titik itu sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Nah, ini ada buktinya, bukti teorinya, tapi kita lewati saja. Nah, konsekuensi dari lemma jabat tangan ini apa? Suatu graf dikatakan reguler K jika dv-nya tadi ya, jika derajatnya sama semua. Nah, tadi kan kita sudah ngomong reguler ya. Suatu graf dikatakan reguler jika derajat semua titiknya itu sama. Kayak graf lengkap tadi kan derajatnya sama. Graf cycle tadi semua titiknya punya derajat berapa? 2. Maka dia reguler 2. Nah, graf lengkap dan graf bipartisi lengkap merupakan contoh dari graf reguler ya. Konsekuensi dari lemma jabat tangan. Nah, tadi kan kita tahu lemma jabat tangan itu mengatakan apa? Jumlah derajat semua titik itu sama dengan 2 kali sisi. Maka ada konsekuensinya, yaitu pada semua graf berlaku, semua derajat titik itu kalau dijumlahkan pasti genap. Semua derajat titik itu kalau dijumlahkan pasti genap. Ya iya, karena dia kan pasti jumlah derajat titik kan pasti 2 epsilon ya. 2 kali banyaknya sisi. 2n. 2n berarti kan dia pasti genap. Lalu konsekuensi kedua, banyaknya titik berderajat ganjil adalah sebanyak genap. Titik-titik yang punya derajat ganjil adalah sebanyak genap. Lihat ini, kita punya titik dengan derajat 3 itu. Derajat yang ganjil kan 3 ya di sini ya. Ada sebanyak 2 titik. Kenapa? Agar nanti jumlahnya genap. Kalau ada titik dalam barisan derajat, kalau ada titik-titik yang punya derajat ganjil tapi sebanyak ganjil juga, misal 3, 3, 3, 3, 3, 1, berarti ada 3 yang ganjil ya, itu akan menyalahi lemma jabat tangan. Nggak mungkin itu. Semua graf pasti titik berderajat ganjilnya itu ada sebanyak genap. Karena dia akan menggenapkan satu sama lain nanti ya. Jika G adalah satu graf memiliki n titik, berderajat reguler, titiknya sebanyak n, derajat regulernya r, ya, setiap titik itu punya derajat r, maka G memiliki tepat setengah n kali r sisi. Ini bisa dibuktikan juga. Nah, itu tentang derajat. Nah, berikutnya tentang lintasan dan keterhubungan. Suatu jalan di G, apa sih lintasan dan keterhubungan ini? Lintasan dan keterhubungan ini tentang tadi kita ngomong cycle, kita ngomong lintasan atau path. Nah, ini kita bahas dulu mulai dari mbahnya ya, mulai dari awalnya. Sedikit lagi ya ini ya, kurang dikit kok. Suatu jalan di G adalah jalan ya. Jadi kita Anda perhatikan dulu di sini kita pakai istilahnya jalan atau walk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pakai namanya walk. Suatu jalan di G adalah barisan tak nol berhingga, jadi dia barisannya tak nol berhingga W, di mana bentuknya seperti ini. V0 ini titik, E1 ini sisi, V1 ini titik, E2 sisi, V0, E1, V1, E2 sampai EK, VK, di mana terdiri dari urutan titik sisi, titik sisi, titik sisi, titik, terakhir pasti titik ya, sampai hingga iya 1 sama dengan A kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. Jadi sebanyak K ya maksimalnya di sini ya, di sini karena dia pakai IK. Ujung dari sisi E1, ujung dari E1 nih ya adalah VI-1. Nah, ini maksudnya ini. E1 itu ujungnya pasti adalah V0 dan V1. Ya, itu yang dimaksud. Kita sebut bahwa W adalah jalan dari V0 ke VK. Nah, ini W adalah jalan titik awalnya V0, titik akhirnya di
VK. Maka kita katakan W itu jalan dari V0 ke VK. Atau jalan V0 VK. Titik V0 dan VK disebut dengan awal dan akhir ya, atau terminal. Sedangkan di antaranya tadi kan ada V1 sampai VK-1, itu disebut sebagai titik internal. Tengah-tengah ya. Panjang dari W adalah K. Kenapa K? Karena dia melewati sebanyak K sisi. E1, E2 sampai EK yang dilewati. Maka dikatakan panjangnya jalan W itu adalah sepanjang K. Satu titik atau sisi boleh dilalui beberapa kali dalam sebuah jalan. Nah, jadi misal E1 dengan E2 ini ternyata sisi yang sama, itu boleh. Jika sisi-sisi dari suatu jalan W semuanya berbeda, maka W disebut sebagai trail. Nah, kalau semua sisinya beda, maka jalan tersebut disebut sebagai trail. Jika semua titik-titik dari trail itu juga beda, titik-titiknya juga beda semua, maka W tersebut disebut sebagai path atau lintasan. Kayak gini ya, contoh jalan. Ini ada contoh grafnya. Misal jalan W itu adalah dari U ke A. U, A, V, sisinya A kan ya. U, A, V, B, W, mana ya? B, W, kembali ke B lagi, ke V, ke G, ke Y. Nah, dari U ke V, ke W, kembali ke V, ke Y. Di sini Anda lihat jalan W yang saya katakan tadi itu bisa tulis seperti ini. U, A, B, V. Nah, ya yang merah-merah itu adalah sisi. Kenapa saya warnai beda? Itu biar kelihatan ya, yang merah itu sisinya. Jadi Anda bisa lihat di sini sisi B dilewati lebih dari sekali. Boleh kalau jalan ya. Anda lihat titik V dilewati lebih dari sekali, itu juga boleh. Itu namanya jalan. Jadi suka-suka mau jalan, Bu, saya mau jalannya itu cuma U dan V aja sama lewat A. Boleh. U, A, V, U, A, V, U, A, V, U, A, V, U, A, V terus. Sampai mau panjang berapa. Nah, kalau ini panjangnya W sebanyak berapa? Sebanyak 4. Jadi dihitung sebanyak sisi. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang W ada sebanyak 4. Apakah jalan tuh harus ditulis seperti ini, Bu? Titik sisi, titik sisi, titik sisi. Enggak harus. Ada beberapa literatur. Misal kalau seperti jalan W ini, beberapa literatur itu bisa menuliskannya itu hanya titik-titik aja, nggak pakai sisi. Jadi dia kadang menuliskan U, V, W, V, Y. Nah, hanya seperti itu aja tanpa menyebutkan sisi. Ada yang seperti itu. Lalu kita lihat panjangnya adalah berapa banyak sisinya sama panjangnya. Awalnya adalah U, ujungnya Y, internalnya atau titik tengahnya adalah V, W, V. Nah, ini tadi kan B dan V dilewati lebih dari satu kali ya. B-nya dilewati lebih dari satu kali. Sisi B dilewati lebih dari satu kali. Maka W ini jalan tapi dia bukan trail. Trail tadi kan semua sisi harus terlewati hanya sekali ya. Nah, sekarang kita lihat T. Dia jalan tapi bukan trail ya. Bagaimana dengan T? Kita membuat jalan T. Jalan T itu melewati U ke E, U, E, Y, Y, D, X, Y, D, X. Lalu dari X ke W, dari W ke Y lagi, lalu ke V. Nah, di sini Anda bisa lihat. Di sini kita bisa lihat ya, sisi-sisi yang dilewati oleh T ini E, D, C, H, G. Nggak ada sisi-sisi yang sama. Nggak ada sisi-sisi yang sama. Tapi apakah ada titik yang sama? Ada, ini Y-nya kelewati 2 kali ya. Jadi dia nggak ada sisi yang sama pada jalan T. Pada jalan T itu nggak ada sisi yang sama, maka dikatakan T itu adalah trail. Boleh boleh titiknya berulang, boleh. Titiknya boleh berulang. Ini titik Y berulang ya 2 kali ya. Boleh. Nah, sekarang T ini trail, T adalah trail, tapi T bukan lintasan. Kenapa? Karena dia melewati titik yang sama. Dia melewati titik Y, dilewati 2 kali. Nggak boleh. Kalau trail itu harus titiknya hanya dilewati sekali. Nah, sekarang kita lihat jalan S. Saya perkecil lagi ya, biar kelihatan ke bawah. Kita lihat jalan S. S ini dari U ke Y, ke X, ke
ke W. U, Y, X, W ya. Nggak ada U, E, Y, D, X, C, W. Nggak ada. Kita lihat di sini sisinya nggak ada sisi yang sama. E, D, C. Oke. Bagaimana dengan titiknya? U, Y, X, W. Nggak ada titik yang sama juga. Maka apa? Jadi S ini adalah lintasan. Jadi seperti itu ya. Kalau jalan itu suka-suka, boleh ngulang apapun, boleh ngulang sisi, boleh ngulang titik, suka-suka terserah. Nah, kalau trail itu nggak boleh ngulang sisi, tapi boleh ngulang titik. Nah, kalau lintasan itu nggak boleh ngulang sisi dan nggak boleh ngulang titik. Nah, seperti itu ya. Untuk menjadi panjangnya, seperti yang saya bilang tadi, dihitung banyak sisi yang dilewati. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, hitunglah derajat setiap titik graf G, bisa ya menghitung derajat titik. Lalu ada 4 jalan dari graf G. Tuliskan 4 jalan dari graf G. Wah, bisa nggak ya cari 4 jalan dari yang ada dalam graf G? Bisa dong, banyak sekali ya. Begitu juga untuk mencari trail dan lintasan juga. Oke, sekian untuk trail lintasan dan jalan. Oh, belum ya, masih ada kurang satu lagi, lintasan ini tadi. Lintasan ini tadi kan titik awalnya U, titik akhirnya W. Kalau semisal lintasan ini kembali ke awal, U, Y, X, W, misal dia kembali ke V dan ke U, kembali ke awal, muter ya, dia akan muter, maka lintasan itu akan disebut sebagai cycle. Itu ya, itu namanya cycle. Cycle itu adalah lintasan tertutup. Kalau trail kembali ke awal gimana, Bu? Itu namanya trail tertutup. Jalan kembali ke awal namanya jalan tertutup. Nah, kalau kembali ke titik awal itu kita kasih namanya tertutup ya. Jadi jalan yang kembali ke titik awal U ke U lagi itu namanya jalan tertutup. Kalau trail kembali ke titik awal U ke U lagi ya, itu namanya juga trail tertutup. Kalau lintasan dari U ke U lagi itu namanya lintasan tertutup atau yang kita kenal dengan cycle. Baik, sekian untuk materi pertemuan kelompok 1 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.